Dan kami tahu, karena kita tahu, orang ini kami tahu. Karena Bapak, kata-kata Bapak bahwa Bapak tidak akan kembalikan lagi, kami kasih Bapak untuk pergi merayakan wisuda, pulang pergi, tidak usah kembalikan. Dia bilang terima kasih. Jadi ada orang, memang itu memberi dalam keadaan aman, tapi ada orang, kita juga bisa memberi dalam keadaan tidak aman seperti tadi. Di mana kita beri sambil ragu-ragu, beri sambil takut, beri karena penipuan. Ya. Atau juga kita tadi macam kecelakaan tadi. Kalau kita tahu sesuatu dan kita sadar bahwa semua sumber daya kita mampu untuk melakukan, kita harus lakukan. Contohnya, ketika saya menemukan seseorang, duit saya punya, fasilitas saya punya, kesempatan saya punya, semua saya bisa lakukan. Kalau kita tidak lakukan, tidak bisa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kejadian ini tidak mampu saya atas, bahkan terlalu berisiko untuk saya, kita ada alasan untuk mengatakan tidak. Tetapi kalau kita mempunyai semua kesempatan sarana, fasilitas, dana untuk bisa melakukan, kalau kita tidak melakukan, kita bersalah. Secara etis ya. Saya kira itu jawaban saya. Bagaimana Ibu menjawab pertanyaannya, Bu? Terutama yang pertama tadi ya. Mungkin selama saya presentasi, jangan-jangan ini ngomong yang di YouTube itu ya. Seperti Google kok mau tadi? Seperti Google. Oh iya. Kalau jangan ngomong. Oke, Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan lain untuk Romo? Ya kebetulan bisa kita harus sangat bersyukur ya dan berterima kasih ya. Karena berkat katanya kita bisa menggunakan Romo Wilfrid pada hari ini ya di dalam kesibukannya. Jadi Ibu Bapak pastikan pakai kesempatan ini, ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Nggak dipungut biaya kok, gratis kan ya Nadia? Gratis kan? Iya. Dari bayar ya. Nah, pertanyaan silakan Pak. Selamat siang Romo. Nama saya Sempotunarto Romo dari lingkungan Hafiz Betawi. Saya mau tanya begini Romo. Setelah mendengar Romo menjelaskan, walaupun saya terlambat, nggak dari awal, saya merasa semakin sulit menjadi seorang Katolik yang baik. Makin mendengar seminar ini, seminar itu, makin sulit rasanya. Jadi, bagaimana kiat-kiat dalam hidup sehari-hari kita ini yang nyata mohon Romo berikan kiat-kiat kita sebagai seorang Katolik agar kita lebih mampu, bukan anggapnya nggak mampu ya, lebih mampu mencintai Yesus. Ini kan adalah kasih Romo ya, semuanya adalah kasih. Kurang lebih begitu pertanyaan saya Romo. Apa dalam sehari-hari kan kita berkumpulnya banyak Romo, nggak bisa diceritakan di sini sehari-hari banyak. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, apa kiat-kiatnya Romo yang sederhana atau apa yang mungkin bisa kita terapkan atau saya terapkan dalam sehari-hari? Terima kasih Romo. Baik, saya kira Bapak itu menegaskan kata-kata Yesus. Betapa sempitnya jalan menuju surga dan sangat lebar jalan menuju surga. Jadi berbuat baik itu sulit. Lebih gampang berbuat jahat. Bapak asal tidak peduli aja sudah langsung berbuat jahat. Bapak asal curi aja sudah berbuat jahat. Tapi berbuat baik itu penuh komitmen, penuh rasa tanggung jawab dan pertimbangan. Tapi pertanyaan Bapak itu terlalu umum untuk saya kasih kiat. Tapi rupanya satu hal yang saya rasa bagus, kalimat yang saya selalu ulang-ulang. Menjadi orang baik itu gampang-gampang sulit, tapi pesannya jangan lelah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kalau Anda tidak menemukan orang baik akan menemukan Anda. Itu saya percaya sekali kata-kata itu. Jangan lelah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Jika Anda beruntung, Anda akan menemukan orang baik. Jika tidak beruntung, orang baik akan menemukan Anda. Termasuk Tuhan, Dia bisa menemukan kita. Yang penting untuk kita adalah terus berbuat baik. Saya tidak bisa memberikan detail karena pertanyaan terlalu umum. Kiat-kiat dalam hal apa? Tapi kiat masuk surga, saya kira saya sudah omong semua tadi.
melakukan 10 perintah Allah itu sudah langsung masuk surga. Bukan masuk surga, sendal sepatu ikut masuk dan ikut 10 perintah Allah. Ya, kalau Bapak Ibu menjadi orang Katolik itu cukup ikut 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, masuk surga bulat-bulat, sendal sepatu ikut surga. Itu kiat umumnya. Nanti bisa di-share. Nama saya Lucia. Tadi yang saya lihat, Romo kalau di China sebetulnya mau menolong, tapi kalau menolong resikonya juga besar ya, Romo. Jadi orang mungkin takut untuk menolongnya. Dan saya tanya Romo, apakah sering ikut acara yang di sama dia? Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu. Romo. Pertanyaannya tadi kalau masuk berkaitan dengan kan kalau ngomong orang suka ada resikonya Romo. Nah, Baik, benar itu saya bisa maju. betul kan tuh bertanya betul. Benar, berarti Mama ini selalu menyaksikan kami tampil kacau balau di ya salah satunya saya yang buka mulut ini. Baik, tentang pertanyaan soal resiko dalam menolong itu, memang tidak semua pertolongan itu aman. Ada pertolongan itu bisa penuh resiko. Satu misalnya menolong orang yang menipu. Menolong orang yang menipu itu misalnya dia datang dengan segala kesusahan, dengan muka yang bagaimana lalu kita terharu dan kita menolong orang yang salah. Maka mungkin paling baik pertama itu memastikan bahwa yang kita tolong itu orang yang tepat sasaran. Tetapi kalau kita tidak berhasil dan kita tetap tolong, itu sebenarnya rahmat buat kita. Karena kesalahan tidak ada pada kita. Kita sudah menunjukkan kasih kita kepada orang yang bersusah karena dia mengatakan. Tapi karena ternyata dia itu orang yang salah, dosa tidak ada pada kita. Kita justru memberi dia pertolongan untuk sesuatu yang maksudnya dia tidak sungguh-sungguh jujur pada kita. Tapi kita tetap punya niat hati itu yang penting. Karena kita melakukan pertolongan karena kita tidak tahu, ignorance. Dalam filsafat, melakukan sesuatu karena kita tidak tahu itu bukan kesalahan. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita tidak tahu. Kita melakukan kesalahan karena kita tidak tahu, itu bukan kesalahan. Contoh, itu contohnya seperti tadi. Kita mau menolong orang yang datang menipu kita, tapi kita tidak tahu bahwa dia menipu kita. Itu bukan kesalahan. Kita tetap pada niat baik kita. Tetapi saya mau cerita tentang berbuat baik itu saya ada pengalaman. Saya pernah di paroki katedral di rumah. Datang satu orang tua umur 70-an. Kami kenal sangat baik. Saya bersama pastor kepala mengenal baik orang tua ini. Satu hari dia datang kepada kami di meja makan. Jadi saya sama pastor kepala yang lagi duduk makan. Nah, dia bilang begini, Romo, saya menyekolahkan anak saya kuliah di Yogyakarta. Saya berjuang dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak pernah menipu orang, tidak pernah menulis kemana-mana. Saya berjuang sendiri. Minggu depan, anak saya mau wisuda. Dan saya mau sekali hadir di acara wisuda itu. Tapi Romo saya tidak punya uang. Saya datang kepada Romo berdua, meminta bantuan Romo untuk tiket pesawat saya menyaksikan anak saya wisuda pergi pulang. Dan saya pastikan uang Romo berdua saya tidak kembali. Lalu pastor di daerah itu susah bisa memberi orang uang untuk tiket pesawat. Kalau untuk kebutuhan sedikit ya mungkin bisa. Lalu kami katakan, kami berdua tidak bisa.
tidak bisa menerima. Kalau Romo berdua tidak bisa, tidak apa-apa Romo. Saya menyampaikan saya mau hadir acara wisuda itu, tapi saya tidak ada uang. Kalau Romo beri, saya pastikan saya tidak kembalikan. Tapi kalau Romo tidak punya, saya pulang. Bapak itu pulang, kami berdua gelisah masuk di kamar masing-masing. Saya tidak tahu, ternyata 5 menit kemudian pastor kepala saya datang mengetuk kamar saya. Kamu rasa bagaimana? Saya juga terganggu dari tadi. Orang sejujur ini datang mengatakan bahwa dia pinjam uang kita dan dia tidak kita kasih kembali dan kita tidak beri, kita terlalu. Lalu dia bilang, ayo kita jual kumpul uang. Kami dua mengumpulkan uang untuk bapak itu. Lalu Romo itu bilang, dia kebetulan tinggal dekat. Kamu perlu dipanggil lagi bapak itu. Lalu kami panggil bapak itu, kami katakan bapak karena bapak terlalu. Udah dibilang kalau yang nanya-nanya udah jangan didengerin, bilang aja nggak tahu, walaupun kita tahu. Jadi padahal kita sendiri sering melakukan itu kan, kalau kita datang ke satu tempat dan tidak tahu, kita juga bertanya pada orang dan orang itu menjawab dan kita mendapat pertolongannya ya. Baik, saya kira itu namanya nasib sial. Dan saya pernah mengalami itu dengan kehilangan 5 juta rupiah. Itu memang saya selama ini hanya mengatakan orang cerita itu benar atau tidak. Ternyata saya mengalami sendiri. Dan saya mungkin bercerita supaya kita waspada. Saya waktu itu menginap di paroki Fransiskus Xaverius Kuta, Bali. Tempat itu ada teman saya, sehingga saya selalu menginap di situ. Rupanya sejumlah sekelompok orang sudah melihat saya, karena itu arahnya itu ke depan jalan. Jadi mereka sudah lihat orang baru. Jam 7 malam saya pamit mau pergi minta pulsa, beli pulsa di dekat situ, pamit ke security. Begitu saya keluar dari situ, ada seseorang berpenampilan seperti orang Melayu, bicaranya bahasa Melayu. Dia nepuk saya sini, Pak, bisa antar saya ke tempat bom Bali? Sebenarnya saya juga baru di sini, saya nggak ngerti tempatnya di mana. Sementara kami dua ngobrol, datang satu orang, rupanya teman dia yang karena dia mungkin mereka sudah tahu korban. Kalau korbannya orang Jawa, mungkin mereka tahu orang Jawa. Kebetulan saya seperti ini, saya juga itu orang Flores atau orang Ambon. Karena melihat saya supaya saya aman. Sudah sekitar jam 8 dia tanya, kenapa kamu berdua? Mulai saya bilang, oh ini dia minta saya antarin ke ini Legian, bawang balik, tapi saya juga tidak tahu. Lalu dia langsung bilang, kalau Pak berdua, dia omong saya dengan komplotan itu, kalau Pak berdua bantu saya bisa kasih kamu HP Android, laptop, dan saya punya ini banyak barang-barang bisa ada di Benoa, pelabuhan Benoa. Dan ketika ngomong gitu yang Ambon itu bilang, kalau ngomong gini jangan ngomong sini, kita ngomong ke kedai. Saya ikutan merasa takut. Kami ngobrol begitu macam, lalu dia jelaskan, lalu orang itu tanya, Pak ini siapa? Saya bilang, saya pastor Katolik. Lalu temannya yang Ambon itu bilang, oh iya pastor itu di bawahnya uskup. Dan dia menjelaskan seakan-akan dia itu di pihak saya. Lalu sekitar jam 10 saya diajak, kalau kamu mau dapat itu laptop opsional, kamu bisa bisnis juga, bisa transaksi. Tapi saya harus lihat kamu punya itu ATM itu masih sehat atau tidak. Biasanya di Amerika saya sembunyi nomor saya kalau lagi. Tapi malam saya begitu semangat kami pergi ke ATM, saya tekan sembunyi apa dana saya itu masih ada. Oh sehat. Jadi kami keluar, begitu keluar sudah dijemput dalam mobil mewah. Itu komplotan dia juga. Dijemput dalam mobil mewah mengarah ke Benoa. Di dalam itu satu itu di depan, saya diapit 2 orang. Saya tidak diberi kesempatan berpikir. Jadi omong terus, saya baru sadar kemudian. Saya bicara terus sehingga saya tidak ada waktu untuk berpikir. Lalu mereka matikan lampu mobil. Saya bilang, bagusnya lampu dinyalakan, tidak apa-apa lampu mati. Tapi itu saya sudah mungkin di bawah hipnosis. Karena saya tidak ada rasa takut sama sekali. Lalu dia minta ATM saya lagi dalam kegelapan itu. Kalau dalam keadaan normal mestinya saya tidak mau. Tapi saya kasih lalu lampu mereka nyalakan, ngobrol terus. Sudah sampai jam 11 malam. Kapan lagi saya pulang, karena besoknya saya harus check in untuk ke Maumere. Lalu saya bilang, bagaimana kalau kita kembali ke tempat saya tadi? Kamu bawa barangnya, jam 1 atau jam 2, pokoknya kamu datang, kamu kasih tahu saya. Tibalah kami di paroki itu, saya kembali ke kasih tahu security.
Sebentar kalau mereka datang bawa dan barang-barang itu, bangunkan saja jam berapa aja. Begitu saya tiba di kamar udah jam 1. Aduh ATM saya. Saat saya ternyata ATM sudah ada ATM palsu. Saat saya out dari paroki itu karena harus check in di Bali itu jam 5 pagi. Saya tidak pamit dan saya kegelisahan saya selama malam itu belum terasa sampaikan kepada siapa. Waktu di pesawat baru saya bertanya kepada satu ibu, itu Romo kena hipnotis. Romo harus broker itu nomor waktu pulang. Saya sampai di bank di Romo 5 juta sudah diambil untuk hari itu. Batas maksimal yang ada. Jadi memang hal-hal seperti itu kita sangka orang, tapi satu kekuatan yang imamat pun tidak bisa memakai. Ya karena saya itu begitu gampang. Karena itu kebaikan kita di antara sikap hati-hati dan rasa takut itu juga bisa. Tadi kita bilang karena aturan Cina, ada karena tetangga ada juga karena itu kita punya kebaikan berhenti karena kita was-was, takut-takut ada sesuatu yang bisa kita tidak aman dalam membangun. Jadi itu sekedar seri. Ada lagi juga yang menelpon. Itu luar biasa caranya. Saya tuh sampai dibawa melalui telepon ke ATM. Dia suara itu seperti orang Jawa dan dokter. Dia berinteraksi sepertinya sangat mengenal. Ini Romo Bibit ya? Saya bilang, iya, ini sama siapa? Aduh, Romo pasti sudah lupa saya Romo. Romo ini pernah menyelamatkan perkawinan saya dan istri saya. Untung karena Romo kami bisa bertahan sampai hari ini. Saya antara senang dengan bingung. Nah, dia bilang, Romo saya mau terbang ke Australia, saya mau beri Romo 50 juta, tapi 25 juta saja untuk Rocky, 25 juta untuk Romo sendiri. Saya ini siapa air, Romo pasti sudah lupa. Pokoknya begitu lancar, begitu mengalir. Bagaimana caranya? Romo sekarang segera ke ATM, karena saya sudah mau terbang, sudah mau. Saya pergi ke ATM, dia juga tekan. Terakhir dia bilang tekan transfer. Saya bukan tekan transfer, itu saya kasih uang ke kamu. Dia bilang tidak, begitu Romo tekan transfer, uang masuk. Saya maki dia maki balas. Memang itu kekuatan hidup. Kadang-kadang kita tertipu dengan, dan banyak orang tertipu dengan hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini cerita supaya kamu di Jakarta lebih waspada. Karena setan itu ada di sekitar kita. Luar biasa ya Romo. Apalagi kalau Romo aja bisa dihipnotis. Bapak-bapak ibu, kita sesaat lagi akan berlanjut yang akan dibawakan oleh teman kita, Dina. Yesus berdoa semalam-malaman. Nah tadi disampaikan ada inspirasi batin Romo. Nah inspirasi batin ini pada saat apa kita harus melakukannya seperti itu Romo. Terima kasih. Ya baik, yang saya sampaikan tadi gerak batin. Maksud saya itu doa itu harus merupakan satu gerak batin, sesuatu yang kita sadari, sesuatu yang keluar dari hati kita, bukan sesuatu yang lewat di bibir dan mulut kita saja. Itu yang saya maksudkan dengan doa yang Yesus sampaikan, sehingga terjadi komunikasi intens antara apa yang kita sampaikan dengan Bapa yang mendengarkan. Kadang-kadang kan kalau kita berdoa itu tidak ada komunikasi sama sekali. Maria diberikan oleh malaikat Tuhan, maka yang menandai Roh Kudus. Macam mungkin itu yang maksud. Tapi kalau doa sebagai satu gerak batin, sesuatu yang kita hayati, sesuatu yang kita ucapkan dengan penuh perhatian, sehingga kesadaran spiritual kita juga berkontak, berkomunikasi dengan tujuan kemana doa kita sampai. Itu maksud saya, gerak batin, doa sebagai gerak batin, bukan sebagai satu aktivitas fisik, gerak mulut. Terima kasih. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Jadi